Itulah mentor bagus sekali. Anda kalau jadi mentor jangan banyak alasan. Tapi saya sibuk nih, berapa orang, berapa orang? 2, enggak, level saya enggak 2, saya udah LED, enggak 2, saya enggak mau. Kalau mengundang saya minimal 100 bagus sekalian. Yang ada mitra kita makin kembang bagus sekalian. Susah loh jadi 100 bapak ini. Susah bapak ibu sekalian. 1-2 orang itu cakep, yang penting bukan ayam, bukan kucing, itu aja bapak sekalian. Yang penting dia orang, kita presentasi, datangin bapak ibu sekalian. Akhirnya bapak ibu, siapapun mitra yang minta tolong dengan saya, mari aku mau presentasi, aku belum berani presentasi. Oke bu, saya temanin. Acara apa bu? Ini pengajian, mari. Oh saya suka banget kalau pengajian. Walaupun saya bukan ustaz. Ya kan saya bukan ustaz, tapi sekali panggil ustaz. Tapi saya paling gak suka kalau dipanggil belakangnya doang. Gitu ya. Begitu bagus sekalian. Akhirnya bagus sekalian, undangan-undangan mitra yang belum berani presentasi kita dampingi, tujuannya apa? Learning by doing, supaya dia belajar dari kita. Syaratnya adalah Anda nggak boleh cuma sekedar undang saya, tapi Anda undang saya, Anda harus ikut hadir bersama saya. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah mitra-mitra semangat. Saya berikan stimulus kayak gitu aja, mereka semangat. Nanti kalau Anda mau presentasi masih belum pede, undang saya. Itulah yang disebut dengan teamwork bapak ibu sekalian. Kalau hari ini Anda belum melakukan itu, boleh jadi teamwork Anda belum jalan dan wajar omset dan level Anda tidak naik-naik. Kenapa? Karena Anda masih Superman. Anda masih mengandalkan diri Anda sebagai layaknya seorang Superman. Anda merasa Anda bisa jual banyak, Anda merasa bisa merekrut sendirian bapak ibu sekalian, dan Anda tidak punya tim. Mulai bangunlah tim agar kerja kita semakin ringan. Ingat, bukan nggak kerja, tapi kerja kita semakin ringan. Awalnya kita kerja keras, dibayar murah di HNI, betul? Bukan bingung kan? Awalnya saya kerja keras, otak lantung sana kemari, saya ngerasa. Begitu melihat bonus 175.000, bulan depan saya kerja keras lagi 250.000. Kayaknya gak imbang nih, gak adil HNI nih. Udahlah saya berhenti aja deh. Muntaber, mundur tanpa berita. Mentor nyariin kemana orangnya, udah gak kuat di HNI Pak Ari. Makanya gak imbang antara yang dikerjakan dengan effort yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Bapak Ibu, itulah sunatullahnya. Sampai nanti Anda di kemudian hari, Anda kerja ringan, dibayar mahal sama HNI Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin saya satu di antara banyak orang leader HNI yang sedang dibayar mahal oleh HNI. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya lagi jalan-jalan sama anak istri. Jangan protes dong Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, jalan-jalan terus sama anak istri ya. Nah terserah saya. Kan saya juga kerja jalan-jalan. Kok situ sirik terus sih? HNI Pak Hari yang adil itu adalah mitra baru yang baru gabung, yang lagi susah. Kasih mobil dong. Gila Anda namanya. Anda belum kerja minta dikasih mobil dari HNI. Itu namanya Anda yang gila. Anda kerja dulu, kerja serius, membangun jaringan, membangun kemitraan. Anda punya prestasi, dapat mobil dari HNI, itu waras. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan Anda menghitung-hitung di awal saya kerja udah luar biasa Pak, tapi kok ternyata dibayar kecil. Memang begitu awalnya. Tapi untuk posisi kayak sekarang saya Bapak Ibu ya, sampai bingung saya. Bonus belum habis, udah dikirim lagi. Bonus saya belum habis Bapak Ibu. Bentar lagi mau masuk lagi nih bonusnya Bapak Ibu. Saya sampai tak tahu udah masuk Bapak Ibu sekalian. Emang kalau udah banyak tuh begitu Bapak Ibu sekalian. Udah nggak sampai melototin lagi, udah masuk belum ya, mau beli token listrik, mau beli gas habis, bayar kontrakan Bapak Ibu sekalian. Kalau lagi susah begitu Bapak Ibu. Ini terus. Saya masuk nggak? Ini udah masuk, alhamdulillah saya. Yang penting rekening saya bertambah Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, jadi jangan protes ya sama mentor. Dasar mentor kerjanya enak banget. Awas ya saya nggak belanja ya. Ngancem Bapak Ibu sekalian. Awas ya, saya nggak belanja, bonus mentor saya turun. Sok buktikan. Saya ada mitra yang ngomong kayak gitu sekalian. Pak Ari punya penghasilan besar gara-gara saya sama tim. Saya samperin orang yang sekalian. Ibu ngomong apa? Karena dia udah ED Bapak Ibu, jadi saya berani ngomong kayak gitu. Karena udah ED, kalau masih AB saya nggak mau kayak gitu. Nggak paham, dia udah ED bahkan pernah jadi LED. Ibu ngomong apa? Saya buktiin kalau saya nggak belanja sama jaringan, bonus pagi itu. Mulai detik ini ibu nggak usah belanja berkah. Kita buktikan, yang ngasih rezeki saya itu ibu atau apa? Apa aja Bapak Ibu? Sekat aja langsung orang-orang kayak begini. Baik Pak, bohong silakan. Tidak ada masalah. Bukan ibu yang kasih rezeki saya, bukan ibu yang kasih makan saya.
Ibu boleh buktikan, ibu berhenti dan alhamdulillah sampai hari ini berhenti Pak. Nggak belanja lagi dulu KN. Tapi tahu nggak apa yang terjadi Bapak sekali? Begitu ada yang model kayak begini, saya sayang rugi, saya ngabisin energi. Betul Bapak sekalian? Begitu dia berhenti belanja Bapak sekalian, apa yang terjadi? Bonus saya tidak turun, bahkan justru bonus saya bertambah. Sebab apa? Cara yang harus kita lakukan. Anda sebagai mentor ED boleh tidak aktif. Anda boleh benci saya, tapi saya punya tanggung jawab kepada mitra-mitra di bawah Anda. Jadi waktu sekalian saya lihat di genealogi, oh ya Allah, ada Pak Fulan, ada Bu Fulan, ini mereka masih aktif Bapak sekalian. Dia memilih untuk tidak aktif, buat saya nggak ada masalah. Saya akan potong kompas ke bawah Bapak. Ceret, saya temui. Saya temui apa yang terjadi. Hari ini alhamdulillah terlahir ada 2 loyal eksekutif director Bapak Ibu sekalian. Dari ibu ini yang sudah tidak aktif, di bawahnya saya bina jadi LED Bapak sekalian. Jadi kita jangan gampang terprovokasi Bapak Ibu sekalian. Begitu ada mitra kita, saya nggak belanja pari supaya bonus pari turun, buktikan. Bukan Anda yang ngasih makan saya dan keluarga saya. Bukan Anda yang menjadi sumber rezeki saya. Karena Anda tidak bergerak, saya tetap bergerak dan saya tetap bertemu dengan banyak orang berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun dia berhenti, bonus saya tidak turun Bapak sekalian. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah strategi potong kompas. Kalau ada mitra yang dia punya mitra aktif di bawahnya, sementara dia tidak aktif, Bapak Ibu sekalian jangan ikut-ikutan tidak aktif. Silakan potong kompas ke bawah, cari tahu mana mitra-mitra yang masih bisa diaktifasi, gandeng mereka, ajak mereka, tuntun mereka, bina mereka Bapak Ibu sekalian. Maka boleh jadi mutiara-mutiara kita akan kita dapatkan dari level yang paling bawah. Apakah nanti dapat hitungan omset kita? Yes, itu adalah omset akumulatif kita secara nasional dunia akhirat itu. Maksud saya, selama kita ada di dunia itu jadi omset akumulatif kita Bapak sekalian. Keren banget Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak sekalian, itu kalau ada mitra kita yang mengatakan saya nggak belanja, bawaannya sinis. Ketika ada mentor yang dapat prestasi, mitranya jadi sinis, berarti ada hubungan yang kurang sehat antara dirinya dengan mitranya. Bapak dan Ibu, ketika 2022 saya dapat amanah bos, apa yang terjadi? 1 ruangan area milat Bapak Ibu sekalian, dan mereka semua bukanlah jaringan saya Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi? Yang nangis itu nggak cuma 1-2 orang Bapak Ibu. Banyak orang menangis dan mereka mengira bahwa ini adalah sebuah harga yang pantas diberikan kepada saya, namanya bos Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya tidak hanya sekedar mengayomi mitra yang bukan hanya mitra saya secara genealogi, tapi yang bukan mitra saya pun saya layani Bapak sekalian. Hari ini saya punya mitra asuh. Mitra asuh adalah mereka yang tidak memberikan dampak omset kepada saya karena dia bukan mitra saya. Namanya saya sebut mitra asuh. Saya pergi ke daerah Sumatera Barat Bapak sekalian. Saya pergi ke daerah Pekanbaru. Saya buat acara home sharing semacam ini Bapak sekalian. Saya tidak membatasi. Anda bukan mitra saya, Anda nggak boleh gabung sini. Anda bukan grup saya, sana. Enggak Bapak sekalian. Yang ada adalah dia tahu saya posting di Facebook, saya mau kesini, mereka datang. Pak, saya mau datang, boleh silakan datang. Bahkan dalam satu kesempatan Bapak sekalian, ada seorang ibu yang naik motor kurang lebih perjalanan sampai kurang lebih 3 jam bawa anak Bapak sekalian. Dan itu bukan mitra saya. Saya tanya sama beliau, ibu mohon maaf, saya belum kenal sama ibu. Ibu siapa ya? Saya ibu ini Pak Ari, saya dari mentor ini. Saya tahu bahwa ternyata bukan mitra saya. Ibu bawa anak, iya. Saya lihat wajahnya itu luar biasa. Kenapa ibu? Saya naik motor. Berapa jam perjalanan? Kurang lebih 3 jam. Allah Akbar. 3 jam dalam kondisi lancar ya Bapak Ibu. Kebayang nih jaraknya Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita saya tanya dong, ibu pangkatnya apa sekarang? Saya senior manajer Pak, luar biasa. Ibu stafis? Iya saya stafis Pak. Saya mau tanya Bu, kenapa ibu semangat datang ikut home sharing? Karena buat saya ilmu itu semua penting. Dan kalau ada mentor dari manapun datang, saya mau belajar, saya mau serap ilmunya, saya mau amalkan. Keren, gila nih. Ya, kenapa saya bilang gila? Dia adalah tipikal atau karakter orang yang semangat memiliki gaji ilmu lalu amalkan. Gila kan? Gila. Kita cerita lagi kan? Apa yang ibu harapkan dari hati? Saya mau tanya lunas hutang. Saya mau tanya apa? Lunas hutang. Pangkat baru SM. Saya tanya berapa hutang ini? Dia sebutkan angkanya. Jebret, wow, lumayan. Perlu kerja keras buat melunasi hutang senilai itu. Tapi gue yakin dengan hal ini, saya yakin Pak Ali. Saya yakin HNI bisa menjadi solusi buat masalah saya, masalah hutang. Saya mau melunasi hutang. Ibu boleh minta saya nomor telepon ibu? Boleh Pak Ali. Saya dikasih nomor handphonenya Bapak Ibu sekalian. Tidak enak kalau saya omongin di depan publik ya Bapak Ibu. Setelah selesai acara, saya bilang sama beliau, Bu, saya salut sama ibu.
Saya bangga sama ibu. Kalau itu adalah saya, belum boleh jadi saya nggak sanggup menjalani seperti ibu. Naik motor 3 jam bawa anak kecil. Bu, boleh minta nomor rekening ibu? Toko kali itu, ya udah saya minta aja nomor rekening. Ya, dia kasih nomor rekening, saya transfer 50% dari hutang. Padahal dia bukan mitra saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya berpikir bukan sok-sokan mari, bukan. Ini babnya adalah bab ini mengapresiasi. Saya bilang ibu, mudah-mudahan ibu bisa membantu ibu. Ya Allah, Pak, yang mau tikam nangis tuh, nangis. Ya, apa yang terjadi ibu sekalian? Saya lama tidak berjumpa beliau karena dia bukan mitra saya. Tiba-tiba Allah perjumpakan saya dan beliau di Jakarta. Beliau ada di Jakarta dalam acara inaugurasi. Inaugurasi itu adalah loyal executive director saya. Ya Allah, Bapak dan Ibu, saya lagi ambil makan. Ada ibu-ibu negor saya. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Ibu. Nangis Bapak Ibu. Kok negor saya nangis? Ibu kenapa? Tapi masih ikut saya Pak. Ibu kenapa? Lupa saya lupa. Karena yang saya tahu banyak banget Bapak Ibu. Siapa Ibu? Hari saya dibantu sama Pak Ari. Ibu nafsu 50%. Saya gede Pak. Walaupun dia bukan mitra saya ikut senang nggak ketulungan Bapak Ibu. Saya ikut senang nggak ketulungan Bapak Ibu. Ini artinya kita punya kesempatan untuk merampas kebaikan di saat orang yang sedang sulit Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya harapkan orang itu adalah Anda Bapak Ibu sekalian. Anda bisa merampas kebaikan dari kesulitan orang lain yang perlu Anda tolong. Dan saya harapkan itu adalah Anda Bapak Ibu sekalian. Dan tidak cuma satu Bapak Ibu sekalian. Saya punya mitra asuh. Saya punya LED hari ini kurang lebih hampir 30 orang Bapak Ibu. 30 orang mulai sudah bertambah berjumlahnya. Makanya HID memberikan predikat ke LC karena LED banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadar bahwa keberhasilan kita di HID ini bukan tentang kita, tapi tentang orang lain, tentang mitra kita, maka Anda akan ikhlas bekerja Bapak Ibu. Tapi kalau Anda selalu berpikir ini tentang diri Anda, ini tentang saya, ini tentang gue, Bapak Ibu sekalian, Anda akan cuma lelah Bapak Ibu sekalian. Itulah pentingnya kenapa tadi saya katakan, ayo kalau ada orang pesan produk Bapak Ibu sekalian, antar Bapak Ibu. Anda nggak usah rempong mikirin ongkos kirim, kalau ganti Bapak Ibu. Kalau jaraknya bisa dijangkau. Kalau jaraknya jauh, Anda bisa cari sama lain Bapak Ibu sekalian. Tapi selama itu bisa dijangkau sekalian, antarkan produk itu. Bertemu dengan calon mitra kita itulah rezeki. Sampai kemudian dia bergabung, rezeki kita makin nampak. Sampai kemudian dia menjadi seorang leader hebat Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya dari sebatas user, dia naik level menjadi good user. Yang tadinya dia sudah good user, dia naik level menjadi good leader. Inilah 3 karakteristik yang perlu kita pahami dan sadari ada di sekitar kita. Anda jangan mengatakan setiap orang yang mau gabung ini harus jadi leader. Enggak. Leader itu sudah secara sunatullah jumlahnya dikit kok. Buktinya yang mereka sedikit kan? Itu artinya Anda adalah calon leader Bapak Ibu sekalian. Ini kan sedikit Bapak dan Ibu. Kita maaf ini sedikit. Kalau saya mau protes, saya bakal protes Bapak Ibu sekalian. Saya datang ke sini minimal 100 orang, kan ada 100. Ya ada ya. Ada. Berhitung mulai. Nggak ada. Itu. Tapi saya nggak peduli. Yang penting ada yang datang dan Anda mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya merasa enjoy Anda mau mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Dan saatnya nanti Anda akan bisa membahagiakan saya lebih Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan genealogi sama sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya akan bahagia kalau nanti kita ketemu di Jakarta Bapak Ibu. Ya Allah Ibu, saya tahu deh Ibu yang duduknya di belakang kan di pojok nyempil yang saya ngomong Ibu tidur kan? Nah gitu. Saya tahu deh Ibu di belakang yang Ibu pulas banget kan? Saya tahu, tapi Ibu dengerin saya kan? Iya Pak Ari, maaf ya Pak, nggak apa-apa Ibu, nggak perlu minta maaf, yang penting Ibu sekarang udah LED. Kan begitu Ibu sekalian. Yang penting mimpinya tuh udah kata-kata saya mimpi. Nyerap Bapak Ibu sekalian, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa ketemu nanti di Jakarta Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya adalah ada sebuah cara kerja yang hari ini mungkin tidak banyak kita sadari dan kita kepengennya selalu big deal. Tahu big deal? Big deal itu kepengen kalau kita closing besar hasil harus jadi stokis. Big deal itu kalau kita closing kepengennya dia segera aktif. Ayo dong presentasi dong, ayo dong jangan lemah begitu dong. Baru gabung mana nanti presentasi. Jadi kita menjelaskan tidak sesuai dengan makomnya. Ya.
Maka ini yang terjadi seringnya konslet Bapak Ibu sekalian. Mitra baru itu kapasitasnya adalah edukasi dia seputar manfaat produk. Anda kayaknya nggak fair banget. Mitra baru gabung, baru juga ngomong begini. Cari jadi LED Pak, jadi LED. Lampu ya LED lah. Kan LED itu loh ya, itu bukan lampu LED. Itu namanya Anda memberikan edukasi tidak pada makomnya. Please sabar dulu Bapak Ibu sekalian. Pelan-pelan, itulah bisnis. Bapak Ibu saya pengen tanya. Kalau Anda melakukan rekrutmen, tangan saya udah mulai begini ya. Itu tandanya saya akan memberikan pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian. Tolong jawabnya nggak usah pakai mikir. Sepakat? Sepakat nggak? Aba-aba saya, tolong jawabnya nggak usah pakai mikir. Artinya begitu saya tanya langsung hop gitu ya. Nggak ada yang salah di ruangan ini. Yang salah adanya yang diem. Salah nih, nggak punya sikap dan jati diri. Oke Bapak Ibu sekalian. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian nih, Bapak Ibu sekalian, pulang dari tempat ini kita akan melakukan PCA. Kita udah potong berat malu kita, karena kita sudah sepakat definisi malu. Malu adalah ketika kita bermaksud kepada Allah. Di luar dari itu, gak ada cerita malu sekalian. Sepakat? Udah mulai nyambung. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita konsentrasi. Saya konsen Bapak Ibu. Saya takut ada yang operasi gitu kan. Enggak konsen namanya. Oke, gampang ya pertanyaannya ya? Oh gampang. Oke Bapak Ibu, pulang dari tempat ini kita akan segera praktekkan strategi presentasi dengan apapun yang kita bisa lakukan, dengan apapun yang boleh kita bisa bicarakan, dengan apapun yang lisan kita bisa mengucap, dengan apapun tulisan yang bisa kita goreskan. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu sekalian ketika Bapak Ibu mulai melakukan presentasi seperti anak saya? Ternyata sudah ngomong panjang lebar, sampai mulut pegel. Udah. Gimana Bapak Ibu? Oh, belum ya. Akhirnya kita ngomong gini, Bapak Ibu sekalian, begitu deh kita jelaskan, kita ngomong gini closing statement kita nih. Gimana Bapak Ibu, tertarik nggak? Saya mau tanya, salah siapa? Ayo, salah siapa? Lu ngomong. Gimana Bapak? Tertarik untuk bergabung nggak? Oke. Perhatikan closing statement saya. Kalau closing statement seperti itu, yang salah berarti Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena orang tidak peduli dengan penjelasan kita yang panjang kali lebar. Orang lebih peduli dan care dengan closing statement kita. Perhatikan. Berminat tidak? Karena closing statement kita mengatakan enggak. Alam bawah sadarnya menghapuskan segala ketertarikan dari penjelasan yang sudah Anda berikan Bapak Ibu sekalian. Dia udah tertarik awalnya. Allah Akbar. Udah zikir-zikir terus Allah Akbar. Ya Allah, begini ya, pabriknya begini. Allah Akbar. Cakep banget ya. Gimana Ibu? Tertarik enggak? Kata enggak ini akan menghapuskan semua daya tarik yang sudah kita jabarkan Bapak Ibu. Gimana Ibu? Berkenan bergabung? Perhatikan. Gimana Pak? Berkenan bergabung? Atau gimana Pak? Berkenan mencoba pasta gigi atau sabun mandinya? Jangan ada pakai kata enggak. Mulai hari ini hapuskan kata enggak. Gimana mau coba enggak? Enggak deh. Mau beli enggak? Enggak. Satu dulu deh, beli enggak? Enggak. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kita rubah cara penawaran kita Bapak Ibu sekalian. Gimana Ibu? Mau coba pasta gigi dulu atau sabun mandi dulu? Kalau dia sekalipun mengatakan enggak, itu balik badan meninggalkan kita, dia lagi mikir. Tinggalkan bekas Bapak Ibu sekalian. Itu kita butuhkan untuk melakukan yang namanya soft selling Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian tadi saya sudah janji, bagaimana kemudian bisa merubah meleverage orang yang tadinya pesan 1 jadi pesan 8 Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah terlatih Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Boleh pesan kopi sehat? Boleh Pak Ustaz. Berapa banyak Pak Ustaz? 1 deh. 1 Pak Ustaz. 3 deh, saya antar ke rumah.
Perhatikan. Saya sedang berupaya untuk membelikan servis. Enggak begini, tiga deh Ustaz, saya antar ke rumah, jangan lupa ongkir. Susah, kelihatan orang susah. Enggak serius memaintain bisnis tuh kayak gitu sekalian. Jangan lupa Ustaz ongkir, Allahu Akbar. Ustaz digituin. Malu saya Bapak Ibu. Tiga ya Ustaz ya, saya kirim Ustaz, beneran. Ente yang kirim Pak Ali, iya Ustaz, tiga. Apa yang terjadi berikutnya? Bisa berapa tadi? 3. Tahu gak saya bawa berapa? Saya bawa berapa? 8. Semuanya. Saya bawakan 8 Bapak Ibu sekalian. Sampai di rumahnya, wah bahagia kan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beneran diantar sama ownernya. Iya dong Ustaz, kan spesial buat Ustaz. Jadi berapa Pak Ali? Total Ustaz 8 kali. Tadi kayaknya saya pesen 3. Lihat Bapak Ibu, begitu beliau ngomong gini, tadi kayaknya saya pesen 3. Ya Allah Ustaz, saya bawa 8. Umi, maju istrinya. Bayar nih 8 kopi 7. Bapak sekalian. Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, kalaupun sebetulnya dia nggak bayar pun saya nggak marah. Kan sama saya. Dia pesen 3, saya bawain 8. Kalaupun dia bayar, alhamdulillah. Begitulah caranya. Tepuk tangan Bapak sekalian buat semua. Jadi Bapak sekalian, kata-kata akhir itu sangat menentukan kualitas closing kita Bapak sekalian. Kalau kita hari ini mengatakan mau gabung enggak deh. Mau coba enggak? Mau beli enggak? Mulai hari ini kita mulai membuat paduan kata. Mau coba pasta gigi atau sabun mandinya? Mau coba 1 atau 2? Begitu Bapak sekalian. Oke, bisa dipahami? Saya mau tanya, gampang atau gampang banget? Gampang banget. Ulangi. Coba praktekkan, saya harus lebih yakin. Ingat kata-kata saya, tolong dipraktekkan ulang. Bapak Ibu, mau coba pasta gigi atau sabun mandi dulu? Yuk. Lagi belum kompak, 1, 2, 3. Bapak Ibu mau coba pasta gigi dulu atau sabun dulu? Yang kedua, mau coba 1 atau 2? Mau coba 1 atau 2? Saya mau tanya, gampang nggak? Gampang banget. Terus selama ini Anda ngapain aja? Bapak Ibu sekalian, ada hal yang gampang, yang mudah yang bisa kita kerjakan, tapi mungkin hari ini kita luput. Oke, Bapak Ibu, singkat cerita, jempol saya naik lagi. Hanya lagi, oke. Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah tadi panjang kali lebar kita jelasin, ujung-ujungnya dia bilang sama kita, enggak dulu ya. Aku kayaknya belum perlu deh. Lihat wajah saya. Baik, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sudah mendengarkan saya. Makasih udah terima saya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Bisa kayak gitu? Atau begini? Kalau nggak mau beli mah dari awal dari jauh. Bilang kalau nggak mau, kan bisa bilang. Akhirnya kita jadi orang yang nyalain orang terus Bapak Ibu sekalian. Maka saya lupa Bapak Ibu sekalian, saya tidak peduli dia mau atau tidak. Yang penting saya bersyukur sudah Allah pertemukan dengan orang baru yang awalnya saya belum kenal. Terima kasih Bapak. Bapak itu maksud Bapak mau dengerin saya. Mulai masuk jurus kedua, memelas dan memaksa. Oke Bapak sekalian, mulai masuk jurus kedua, memelas dan memaksa itu adalah fitrah kita sebagai seorang anak yang pernah merasakan masa kecil. Betul Bapak sekalian? Di mana Bapak Ibu sekalian karakter itu hari ini? Lupa ya. Punya keterampilan memelas dan memaksa, lupa ya. Kan dulu kita ngerengek sama ibu bapak kita, muda balon. Lupa ya? Lupa ya? Kita punya karakter ngeyel, lupa ya? Padahal kita punya karakter ngeyel, punya karakter memelas dan memaksa, dan itu adalah basic yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu saya bersyukur sama jempol saya. Walaupun dia belum mau bergabung. Bapak Ibu senang nggak? Senang. Kok lama jawabnya? Tadi saya udah bilang, kalau saya tanya, langsung jawabnya jawab. nggak usah pakai Mikir. Bapak Ibu senang nggak dengan jempol? Yang kedua, saya udah jelasin. Singkat cerita dia ngomong gini mas, Pak Ari, saya tertarik buat gabung HN. Alhamdulillah. Produknya Pak? Nanti ya. Apa-apa. Saya mau tanya, Bapak Ibu lebih senang yang mana? Ini apa ini? Yang jempol tadi nggak mau gabung. Yang ini dia mau gabung tapi belum mau belanja. Oke, ya saya tanya, Bapak Ibu senang sama yang ini apa yang ini? Kenapa? Karena
karena dia sudah mau, meskipun belum mau beli Produk. yakin senang. Oke, kalau boleh saya tahu kira-kira level senangnya kayak gimana? Ya, memang di ruangan ini harus belajar ekspresi Bapak sekalian. Harus belajar ekspresi. Oke ya. Ini baru iya Pak. Sekarang yang ini. Alhamdulillah Bapak Adi, makasih banyak lo datang ke sini, saya jadi tahu ada produk halal. Oke deh Pak Ari, saya gabung biar bisa bikin kartu diskonnya. Saya mau coba Pak Ari, sabun mandi, deterjen, sabun, ini. Saya mau coba jadi berapa Pak Ari semuanya? Tadi daftar berapa? 30.000. Produknya berapa semuanya tahu? Ya cuma 1 juta Bu, jebret Bapak Ibu sekalian. Nasi itu 1 juta. Pingsan. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, lebih suka yang mana? Ini apa ini? Tengah. Jawabnya pakai gini, jawabnya begini. Lebih suka apa? Ini mana? Ini apa ini? Kalau di levelisasi kira-kira tingkat senangnya kayak gimana? Ayo coba tunjukin. Luar biasa, alhamdulillah. Seolah-olah sukses itu kita pegang Bapak Ibu sekalian. Betul. Oke, belum selesai Allah memberikan levelisasi kebahagiaan sama kita Bapak Ibu sekalian. Belum selesai, sumpah belum selesai. Ternyata ada lagi yang ini Bapak Ibu sekalian. Nih, siapa dia? Dia adalah orang yang mau Bapak Ibu ya. Ini saya lagi prospek. Jumlah peserta ada 300 orang Bapak Ibu. 300 orang kurang lebih di aula besar. Saya menyaksikan ada satu peserta yang kurang ajar banget, gak ngargain saya. Kenapa? Bapak Ibu duduknya begini Bapak Ibu sekalian. Di kursi kayak gini duduk. Yang lain duduknya kayak Bapak Ibu, serius dengerin saya. Ini satu orang ini ngebikin distrak pikiran saya. Saya kayaknya mau ngomong. Bapak Ibu, ini satu orang ngeselin banget Bapak Ibu, dan itu mengganggu saya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya begini, saya cari tempat yang agar saya tidak lihat orang itu, tapi kelihatan juga. Saya pindah ke sini lagi, kelihatan juga. Dan ini adalah cara Allah untuk membangkitkan mentalitas sebagai seorang pebisnis Muslim yang tidak cengeng, tidak bentar-bentar Bapak. Emang salah apa Bapak itu? Kan nggak salah. Itu kan hak tubuh dia. Boleh jadi dia begadang tadi malam Bapak Ibu. Jadi saat dengerin saya dia pengen rest. Jangan nyalain orang deh Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya berupaya untuk merubah suasana dari bad mood jadi good mood, dari bad mood jadi good mood. Selesailah acara tersebut. Selesai, saya duduk di kursi di depan Bapak Ibu. 200 orang. Saya lagi merenung-renung. Kok gak ada yang maju ya? Gak ada yang tertarik ya? Padahal yang ngomong Ari Adi loh gitu. Yang orang seneng kalau dengerin saya. Kali itu tidak ada yang maju Bapak Ibu. Tahu nggak yang maju siapa? Bapak itu. Yang itu nyamperin saya ke meja saya. Dia ngomong gini, Pak, tadi Bapak ngomong apa Pak? Saya cuma dengar tadi halamat itu modal berapa tadi Pak, modal Pak? Saya bilang cuma 5 juta Pak, 5 juta. Di sini udah ada belum Pak? Ya kalau di ruangan ini belum ada Pak. Oke kalau itu saya aja Pak yang ambil Pak. Itulah cara Allah ingin memberikan bungkus permen sama kita. Kadang-kadang di level bungkus permen kita udah gak sabar, kepengen ngisep permennya. Padahal Allah sedang ingin memberikan kita bungkus permennya dulu supaya kita menikmati. Ayo buka permennya pelan-pelan. Ada jangan ngisep bungkusnya karena dipastikan gak enak, beracun bahkan mungkin Bapak sekalian. Kita gak sabar, bungkus permen kita buang mentah-mentah sama permennya. Jauh dari apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Akhirnya gajian saya balas nih. Bapak mau jadi stokis, mau buka halaman. Ya Pak udah saya aja. Gak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Kan tadi modalnya 5 juta. Iya jangan sekarang Pak. Saya sarankan Bapak ke tempat saya dulu di Bekasi. Itu tempatnya di Cirebon Bapak Ibu. Kan jauh itu Pak. Oh gitu Pak. Jadi syaratnya begitu. Iya. Biar sama-sama enak. Padahal kan saya tinggal begini, terima uang 5 juta, saya kirim barangnya. Betul? Saya balas dia. Bapak datang ke tempat saya di Bekasi, lihat dulu tokonya supaya Bapak makin yakin. Itu syaratnya Pak. Iya. Dan Bapak datang jangan sendiri. Ajak istri Bapak, ajak teman saya. Paham gak maksud saya? Apa? Iya, supaya istrinya ikut dengar, supaya temannya diajak ikut dengar juga apa itu halaman, apa itu peluangnya, bagaimana produknya.
Singkat cerita, ngabarin saya, Pak Ari ada di Bekasi? Ada Pak, saya mau main tempat Bapak. Oh boleh Pak, saya tunggu. Saya jamu dia Bapak Ibu sekalian, karena ternyata dia sungguh-sungguh sekalian. Dan ternyata beliau adalah salah seorang direktur pemilik perguruan tinggi di Cirebon Bapak Ibu sekalian. Wah luar biasa. Aduh Bapak Ibu sekalian, inilah hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Boro-boro S1 apalagi S2 apalagi S3. Saya sekarang jadi dosen terbang di kampus-kampus yang ada di Jakarta, ada di Bekasi Bapak Ibu sekalian. Jadi dosen terbang dibayar pula Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang saya diminta untuk memberikan materi-materi kewirausahaan di beberapa kementerian. Dibayar lagi Bapak Ibu sekalian. Saya kasih bocorannya. Setengah jam saya ngomong, saya dibayar 1,5 juta Bapak Ibu. Anda mau bayar berapa? Kunang-kunang nanti Bapak Ibu sekalian. Bahkan begitu sekretariat jenderal nanya, Bapak lulusan mana? SMA Pak. Aduh Pak, jangan Pak. Oh jangan, kenapa Pak? Gak ada Pak SMA di sini Pak. Adanya S1, S2, S3 ahli. Ya sudah lah Pak, gak usah. Jangan Pak. Bapak kan udah ngajar. Kalau Bapak gak dikasih fee profesional fee-nya, saya Pak yang kena. Ya udah kosongin aja gak apa-apa. Kan saya udah banyak duit. Udah lah gak usah Pak, gak usah. Jangan Pak, jangan Pak. Terus gimana? Maksud saya bohong? S1 kan bukan S1. Mohon izin Pak, Bapak ahli Pak. Ahli. Ya kan Bapak udah berhasil Pak di usaha. Oh gitu. Jadi gak apa-apa? Gak apa-apa. Ahli deh. Jebret ngelewatin S1, S2, S3. Ahli. Bayarannya 1,5 juta per setengah jam. Alhamdulillah. Ya lumayan buat jajan cendol Bapak Ibu. Bisa saya beli sama abang cendolnya Bapak Ibu sekalian. Apalagi saya ngajarnya. Bapak Ibu kan nanya sih ngajarin dari jam berapa Pak Ari? Dari jam 9 pagi sampai maghrib, hitung deh tuh. Allahu Akbar. Oke Bapak Ibu, itu gara-gara HMI. Gara-gara kita mau sabar, gara-gara kita teruji ngelihat orang gak nyala-nyalain, ngelihat orang yang gak mau beli, gak baper, ngelihat orang yang belum mau bergabung, marah-marah, WA-nya diblokir, tetangganya ditulisin no, tidak bertetangga lagi kita sekarang. Ya, gak usah begitu loh Bapak Ibu sekalian. HMI ini adalah bisnis untuk memperbanyak saudara, bukan banyak musuh. Ya, oke, sampai mana tadi? Belum kan, yang keempat belum saya ceritain kan? Dia mau gabung, dia mau belanja, dia mau ngajak orang buat bergabung. Halo, seneng gak? Senang. Berubah, level senengnya udah mulai berubah. Dia mau belanja, otomatis dia daftar. Dia ngajak orang, ngedaftarin orang. Wah, ini ada teman saya Pak. Mari ada teman saya, mari ada teman saya. Ini daftar lagi Pak, daftar lagi Pak. Bapak Ibu seneng gak ketemu sama yang kayak gini? Biasa aja ya? Yang ini, senang gitu. Yang ketemu yang ini, udah mulai daftar. Senang. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Ini, yang ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ada loh Bapak Ibu sekalian. Orang yang modal nomor 4 ini Bapak Ibu sekalian. Seneng gak? Senang. Gak berhenti sampai di situ, ternyata ada yang ini Bapak Ibu. Yang ini. Ini level tertinggi Bapak Ibu sekalian. Siapa dia? Ini adalah mereka yang mau gabung, mereka mau belanja, mereka mau loyal pakai produk, mereka ngajak orang, dan mereka siap untuk berjuang bareng-bareng sama kita di HMI Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Orang yang model kayak begini, kalau kita ketemu mitra yang kayak gini nih, tolong jangan dikubur kalau belum mati. Ini nih, oh ya Allah Bapak Ibu. Tapi ingat, untuk ketemu sama yang ini, Anda harus melewati yang ini. Mungkin jumlahnya kita tidak pernah tahu berapa banyak orang-orang yang model kayak gini. Oke, banyak ya. Anda harus maklumi, karena di ujung sini Anda bakal ketemu dengan orang yang mau berjuang bareng-bareng kita. Nih mitra saya Bapak Ibu, mitra saya ini. Saya punya mitra 150 orang lebih. Alhamdulillah 100 orang lebih meninggalkan saya. Serius. Ini serius. Padahal saya lagi sedih loh, kok Bapak Ibu senang gitu sih? Lagi sedih, kurang sedih saya. Oh gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya merekrut 150 orang. Ya, ternyata 100 orang lebih meninggalkan saya. Satu-satu pamitan. Tapi ada satu orang Bapak Ibu sekalian, teman ngaji saya. Teman ngaji saya semua rata-rata tinggal beliau satu-satunya yang mau dukung saya. Kata dia gini, Ri, gue bakal percaya sama Allah kalau gue udah berhasil di HMI. Bener lo ya? Apa indikator gue berhasil? Ya, kata teman saya ini, kalau lo bisa beli mobil, gue percaya bisnis HMI berarti menjanjikan. Oke? Bapak Ibu,
Saya hanya berpikir pokoknya gimana caranya beli mobil meskipun kredit. Itu kan dulu Bapak Ibu, itu kan dulu. Kalau sekarang saya nggak mau, udah lupa saya mau kredit-kreditan lagi Bapak Ibu. Udah lupa. Iya. Saya setahun bisa ganti mobil berapa kali Bapak sekalian, dan itu saya beli cash semuanya. Ya, dan saya bisa ajak istri saya bilang, "Umi, tunjuk yang mana mobil." Ya. Padahal tadi saya belum selesai loh cerita soal cincin ya. Itu baru mobil ibu udah senang banget kan? Gitu ya. Sekarang saya ajak istri saya, "Ini mau yang mana? Ini mau ganti Alphard warna putih, warna hitam, warna apa? Ganti." Kita beli. Nggak usah pakai lama-lama, besok seminggu enggak. Saya mau yang ini kirim sekarang. Kalau orang punya duit begitu Pak. Oke, begitu Bapak sekalian ya. Enggak orang yang senangnya, aduh, ngebualin istri. Enggak. Umi mau rumah yang mana sekarang? Umi mau yang 2 lantai, di kamarnya ada sekian, oke, ada kamar pembantunya, oke, ruang tamunya mau kayak gimana, oke, kita beli. Begitu Pak, ya resiko Pak, orang punya banyak duit begitu. Tapi kan buat orang terdekat kita Bapak sekalian, itu kan nilai ibadahnya luar biasa, betul nggak? Jadi nggak terkenal di kampung orang jadi dermawan, sementara anak istrinya terabaikan. Oh, itu nggak benar Bapak Ibu sekalian. Oke? Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, begitu saat ini kita dipertemukan dengan yang tadi ini. Saya tidak bisa menghitung Bapak Ibu sekalian akan ketemu dengan jumlah berapa orang yang ini. Saya juga tidak bisa memberikan kalkulasi Bapak Ibu akan ketemu berapa orang dengan yang ini. Tapi selama Bapak Ibu sekalian enjoy keluar rumah, bismillah tawakal ke Allah, keluar ketemu dengan siapapun tawarkan, dia tidak berminat kasih senyum, dia berminat ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ya, jangan lupa untuk ucapkan kata terima kasih kepada orang yang sudah mau beli atau gabung hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak adalah harapan satu-satunya dulu. Sama baik dulu sekalian, usah kayak gitu ya. Ibu, tapi saya punya satu kata-kata ajaib Bapak Ibu sekalian kepada mitra-mitra saya yang sudah levelnya yang ini. Nih, bukan yang ini ya. Kalau yang ini nanti dia berbunga-bunga. Gabung juga belum dipuji-puji, ngapain? Ya kan? Nah yang ini, buat yang ini nih, level yang ini nih, saya akan mengatakan kepada mereka begini Bapak sekalian. Bapak Ibu, ini bisnis Bapak Ibu. Meskipun ini bisnis Bapak Ibu, kita ngerjainnya bareng-bareng. Ibu berhasil, saya berhasil. Bapak berhasil, saya berhasil. Bu, Pak, saya akan bantu Bapak dan Ibu sampai Bapak dan Ibu gak perlu saya lagi. Pernah dengar kata-kata kayak gitu? Barusan saya sebut. Udah ya berarti ya. Coba ulangi Bapak sekalian. Jadi untuk level yang ini Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai mentor harus ngerti mengklasifikasikan mitra kita. Ya, kalau untuk yang level ini, oh saya kasih kata-kata itu. Saya akan bantu Bapak dan Ibu sampai Bapak dan Ibu gak butuh saya. Jangan begitu lah Pak, itu lah kita butuh lah, kita lah. Enggak. Saatnya nanti Anda akan menjadi orang tua seperti hari ini kita sama-sama ditakdirkan menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Kita adalah anak dari orang tua kita. Itulah bisnis di hari ini kayak begitu juga sekali. Seperti kita membangun keluarga, saatnya nanti Anda akan membina rumah tangga Anda sendiri. Anda punya anak, Anda punya menantu. Itulah genealogi kita yang tidak akan terhitung nanti jumlahnya sekali. Saya udah gak bisa ngitung berapa mitra saya hari ini. Udah banyak banget. Bahkan sampai kalau di jalan atau saya sedang safar, saya posting di Facebook, saya mau kesini, ada saja orang yang ketemu. Assalamualaikum Pak Ari, tangan bolak-balik. Bapak siapa Pak? Saya mitra Pak Ari. Mitra saya? Iya Pak Ari, waktu itu kan Pak Ari isi acara di Bapak mitra saya? Iya Pak Ari, nomor ID saya, mentor saya segini. Atasnya lagi, sini, atasnya lagi, ini, atasnya lagi. Oh benar, ternyata atasnya lagi mitra saya Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti kita kewalahan ngadepin banyak sekali mitra kita Bapak Ibu sekalian. Ya Masya Allah, boleh jadi kita gak kenal lagi Bapak sekalian. Oke? Oke Bapak sekalian. Baik, siap ketemu dengan yang nomor 5? Siap. Ketemu sama yang nomor 5? Siap. Sekali lagi saya tidak bisa mengkalkulasi berapa banyak orang yang akan dijumpai dalam kriteria seperti yang jempol tadi. Oke? Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita tanya jawab, tapi saya mau closing statement dulu. Bapak Ibu, balik ke cerita cincin kawin. Rumah ini akhirnya lunas hanya dalam waktu 5 tahun. Rumah ini adalah sejarah tempat kami membangun bisnis HNI dengan modal 1 petak kamar. Ukuran 2x3, bukan modelnya yang kayak begini. Dulu tampilannya jelek banget. Ukuran 2x3, dan itu adalah kamar utama saya dan istri. Saya harus merelakan, saya bilang sama istri saya, Umi kita buka stokis. Ya,
Dan tempatnya adalah kamar tidur kita karena posisinya paling depan. Gak mungkin kita buka di kamar yang paling belakang, orang nanti masuk ke belakang. Gitu ya Bi. Terus kita tidur di mana? Kita tidur di belakang bareng anak-anak. Privasi kami sesaat waktu sangat terganggu. Kenapa? Tidur bareng sama anak-anak. Anak udah 3 Bapak Ibu. Sekarang baru 5. Kan terganggu kan Bapak Ibu. Belum lagi mitra saya datang. Wah terganggu sekali. Bismillah Umi, udah kita pakai, kita jebol nih. Kaca depan saya jebol. Saya desain lah sepantas-pantasnya, nggak kayak gini. Ini udah keren banget. Akhirnya Bu sekalian, terus kami rintis, kami bangun, kami rintis. Istri saya pergi ke sono PCA, saya pergi ke sono PCA, anak saya titipin sebentar. Tapi kan saya malu titip anak lama-lama sama orang tua saya. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan ketagihan titipin anak sama orang tua. Ya, nggak boleh Bapak Ibu. Biarkan orang tua kita menikmati masa tuanya hari ini tanpa cucu. Anda jangan ngerasanya makan PCA Pak Ari. Sohi, bukan masalah sohi. Kasihan orang tua kita. Biarkan dia menikmati masa tuanya. Kalau mau nitipinnya nitipin sebentar lah. Saya sadar itu. Makanya saya bilang ke istri saya, nggak boleh lama-lama kita nggak sukses di HN ini. Rumah harus segera lunas. Alhamdulillah 5 tahun lunas. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya pindah dari rumah ini. Dulu saya mulai dengan luas 2 kali 3 meter untuk saya buka stokis. Sekarang Bapak Ibu sekalian boleh lihat, luasnya sekarang menjadi 120 meter persegi Bapak Ibu sekalian, dari 2 kali 3 meter. Dan lantai bawah itu adalah semuanya untuk display. Kalau Bapak Ibu sekalian main ke Bekasi, silakan hubungi saya. Saya jamu Bapak Ibu sekalian di tempat bersejarah ini Bapak Ibu sekalian. Pohon kleng-klengnya masih hidup, sengaja nggak saya tebang jadi bukti saksi hidup juga Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, sekarang saya bisa menjamu 100 orang mitra di lantai 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada mitra saya datang mau 100 orang, tampung insya Allah. Mau 100 orang, kita layani, kita jamu Bapak Ibu sekalian. Bukan kasih jamu ya, kita jamu. Mau makan apa? Nasi padang, nasi kuning, kita jamu. Kalau punya duit begitu Pak. Maaf ya Bapak Ibu, saya ingin berbagi bahagia sama Bapak Ibu sekalian, supaya saatnya nanti Bapak Ibu sekalian berhasil di HN ini gak jadi orang pelit Bapak Ibu sekalian. Oke, dan akhirnya saya bilang sama istri saya, Umi, kita akan pindah dari rumah ini. Terus gimana Bi? Kita beli rumah lagi nih, yang baru. Jadi cincin berapa harganya? 1,5 juta. Saya ganti ke istri saya belikan rumah di Bekasi 3-4 tahun yang lalu, itu harga 1,6 miliar. Allahu Akbar. Ngomong-ngomong, aku masih punya cincin kawin? Enggak ada. Ya, kasih tahu berapa harganya, ganti 4 tahun lagi miliaran Bapak sekalian. Kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang kami menempati rumah baru, ya sudah rumah baru, ya dan masya Allah kami bersyukur. Istri saya juga senang banget, cincin kawinnya belum balik sampai hari ini, belum balik kan jadi rumah, nggak apa-apa ya. Ya dan alhamdulillah kami sangat bersyukur dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penghasilannya masya Allah berkah berlimpah Bapak sekalian. Dan hari ini nanti kalau Bapak Ibu sekalian main ke Bogor, saya juga ada tempat di Bogor muat untuk 200-300 orang muat. Ya. Dan itu semua dibeli nggak pakai nyicil, nggak pakai kredit. Ya kalau kita buka pintu rumah masih bunyi tang gitu. Mobil yang kita starter masih bunyi tik. Lupakan masa itu Bapak sekalian. Hari ini sekarang kita harus mulai membiasakan. Kalau megang mic jangan tes, jangan cash gitu jangan. Oke, dan semua insya Allah bisa kita dapatkan lewat HMI insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan tadi begitu luar biasa motivasi dari Pak Ari. Yang bertanya kami silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Hasanah, agensi Center Lombok Timur. Yang saya tanyakan Pak, ini keluhan saya, maksudnya unek-unek saya dari dulu. Jujur Pak, pas awal-awal alhamdulillah saya udah ED. Cuman menuju ED ini saya sampaikan bagaimana caranya supaya
tahun sudah tidak bersemangat seperti di awal-awal membuka halaman. Itu saja Pak, terima kasih. Iya, Bu Maulida ya? Masya Allah. Ibu, kalau melihat wajah ibu, itu masih tertekan banget ya sama saya. Ini Bu model. Maulida, oke. Bu Maulida, saya mau tanya nih. Tolong kalau saya tanya seperti biasa, jawabnya nggak usah pakai. Mikir. Nggak usah pakai. Mikir. Stok barang ibu udah berapa di rumah sekarang? Ada 30 jutaan. Yang iya. Yang apa? Yang apa? Tapi ada sebagian sih. Oh, ada tapinya ternyata nih. Punya ada sih Pak, sebagian poinnya nggak ada. Oh, berarti stoknya udah nggak sehat ya? Fisik ada, poin udah nggak ada. Masih sih sebagian ada. Sengaja itu lagi pakai pribadi. Poinnya ada malah barang. Gini Bapak Ibu, jadi kalau kita menganalisa mitra kita, ini cara saya menganalisa Bapak sekalian. Ya, saya harus pastikan dulu. Jadi saya nggak boleh berasumsi, nggak boleh. Tapi saya harus mencoba mengerti dulu. Kenapa sih Bu Maulida kok akhirnya mitra-mitra stokisnya pada nggak aktif gitu ya? Oke, jadi stok sekarang ada, barang ada, 30 juta nominalnya. Tapi sebagian nggak ada poin, sebagian nggak ada poin, sebagian ada poin. Sebagian poin yang sudah nggak ada dipakai sendiri, mau makan sendiri kan? Betul nggak? Oke. Tunggu ya. Pertanyaan saya, kalau saya tanya, nggak apa-apa. Kalau saya tanya nggak usah pakai Mikir. Tapi saya harus. Tak 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 tak. Nggak usah pakai mikir ya. Emang ibu serius mau berhasil di hari ini? Serius. Sengaja saya Saya lagi perhatiin mata beliau. Enggak, sengaja saya membuat itu Pak supaya saya semangat. Bukan. Pertanyaan saya. Serius. Kan jawabannya mudah. Nggak usah pakai sengaja. Oke? Pertanyaan mau Ibu jawab. serius mau berhasil di hari ini? Serius. Sangat serius. Sangat serius. Ayo, tapi saya tadi mengamati beliau jawaban seperti tadi kan saya ajarin deh. Oke, baik. Ibu serius mau berhasil di hari ini? Serius. Mitra ibu kategorinya lokasi dekat apa jauh dari ibu? Dekat. Dekat. Oke. Kalau dekat, langkah yang harus dilakukan oleh Bu Maulida adalah ibu nggak perlu pakai nunggu besok. Kalau nanti pulang dari sini ada waktu, tolong datangin mereka. Siap. Siap Pak. Siap ya? Kalau dekat, ibu datangi mereka. Dengan catatan, ibu nggak usah ngomong stokis. Siap. Ibu beli buah tangan, beli semangka, itu lagi banyak di pinggir jalan. Oke? Ibu bawa ke supermarket, sampai nanti ibu merasa gak enak sendiri sama ibu. Ibu, ngomong-ngomong, anyway, by the way, busway, nyambung ya. Aku boleh nggak ngaktifin lagi stokisku? Gitu, ini cara kita melakukan pendekatan. Jadi jangan ibu lama nggak ketemu, lama ibu nggak ngomong HNI, begitu ibu datang ke rumah, ibu jadi monster. Mana tuh stok? Masih ada nggak? Duit ada kan? Ya apa orang lama nggak ketemu tiba-tiba stok ditanya duit ada nggak dari sana? Ibu bisa datang ibu? Sama ya, ibu bawa sesuatu ya? Siap. Ada duitnya nggak? Insya Allah HNI. Nggak, buat bawa sesuatu ada duitnya nggak? Ada. Punya. Punya. Saya titip buat beli semangka ya. Oke, ibu janji ya, beli buah tangan itu 100.000, ibu optimalkan dapat berapa bingkisan, tolong temui mitra ibu tersebut. Siap. Oke? Siap. Kata yang nggak nanya, nyesel gua nggak nanya. Duit 100.000 ya. Oh tidak nanya. Itu yang pertama, Bu Maulida ya. Yang kedua, ibu pastikan kalau hari ini nggak selesai mengunjungi semua stokis tadi, besok ibu kunjungi. Nggak boleh pakai nanti, nggak boleh pakai tapi. Besok ibu kunjungi. Bikin janji. Janji dulu. Oke, janji dulu ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Kalau ternyata sudah kita kunjungi, ya sekali, 2 kali kunjungi lagi, 3 kali kunjungi lagi, masih berat untuk bergerak, Bapak Ibu sekalian. Apa langkah kita? Take off, tinggalkan dulu, cari lagi yang supaya energi kita terus ada lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang hari ini, maaf ya Bapak Ibu, kan kita punya room WA. Kadang-kadang kita nggak sabaran. Ada mitra kita keluar, live. Udah tahu udah live, masih ngomel-ngomelin, udah live tuh.
Udah live kan nggak bisa baca. Kalau udah live, udah biarkan saja. Nggak usah dijamri juga. Nggak sopan ya, keluar dari room nggak pamitan. Tahu diri dong, saya kan ustazah. Nggak ngaruh. Ya biarkan dia live. Ya biarkan dia live. Nggak usah dikomenin lagi, nggak usah dijamri-jamri lagi, nggak usah ditanyain. Kecuali nanti ketemu di dunia nyata. Ibu boleh tanya. Apa jempol live kemarin? Rusak ya handphonenya? Boleh dong, ya nggak? Gitu ya, boleh deh ya. Selebihnya ibu cari yang lain lagi, yang baru lagi. Oke? Ya, Pak. Siap ya? Siap. Kurang santusnya. Ibu silakan Bu. Yuk. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, saya juga dari Lombok Timur, nama Dewi. Saya sulit untuk membuat statement di awal untuk Bapak, karena jauh sekali saya harus mendongak ini Pak. Saya punya semangat luar biasa. Sebelum kenal HNI, saya pernah punya mimpi ingin punya tempat seperti itu. Udah lama, dan ternyata sampai sekarang belum dapat juga gitu. Saya memang stokis. Belum dapat apa? Nggak punya tempat yang seperti itu yang barangnya banyak. Belum dapat tempat maksudnya? Ada di rumah. Oh, di rumah. Saya bahkan karena saya tidak punya tempat, jendela saya buat untuk pajang produk. Oke. Meskipun tidak banyak, tapi saya bersyukur Ya. karena alhamdulillah satu yang menjadi niat saya siap dulu. Ya. Memperkenalkan produk yang halal kepada keluarga saya terutama, kemudian masyarakat sekitar saya. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sama tadi, saya punya stokis, tapi stokis ini merasa ribet dengan HSIS, harus dilaporin setiap belanja, gitu kan? Jadi banyak waktu yang terbuang bikin kerjaan kayak gitu. Akhirnya dia pasif, tetapi dia masih menggunakan produk sekali waktu. Ada kesedihan memang, tetapi saya harus sabar. Kemudian ada beberapa member, tapi mereka kok nggak aktif gitu. Mereka hanya pengguna. Bagaimana caranya ya untuk mengaktifkan gitu? Saya bertanya sampai tidak menemukan jawaban karena terlalu banyak pertanyaan bagaimana caranya. Nah, mohon satu trik yang tepat agar oke lah mungkin PCA. Saya akui saya memang jarang PCA. Untuk dulu awal-awal ya saya lumayan gitu loh. Tapi setelah itu agak melemah lagi. Bagaimana caranya biar semangat saya yang awal dulu kembali, dan bagaimana cara untuk membangkitkan semangat dulu itu kepada mitra saya di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bu Dewi, gimana caranya membangkitkan semangat buat mitra ibu di bawah? Saya tanya ibu semangat nggak? Oh pantas. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bisnis di HNI bisnis mirroring. Jadi kalau kitanya nggak semangat, Bu, mitra kita pasti mati. Apalagi kita nggak gerak, makin mati dia. Jadi kita perlu menghadirkan vibrasi dalam diri kita. Meskipun boleh jadi orang menilai kita belum berhasil, tapi hati kita nggak boleh jadi hati yang, maaf ya kalau anak ABG bilang tuh cemen gitu Bapak sekalian. Nggak boleh. Jadi sama-sama kita memulai dulu. Kita juga memulai, saya memulai, ibu memulai ya. Saya juga merasakan bagaimana ada rasa sakit hati. Bahkan kalau mungkin teman-teman nanya, kapan titik kulminasi down yang paling parah yang saya rasakan? Dan cerita itu saya miliki Bapak Ibu sekalian. Atau diantaranya adalah ketika saya berhasil merekrut banyak orang di satu kesempatan pertemuan. Satu kali pertemuan saya datang boleh, 2 kali boleh, 3 boleh, kali keempat saya nggak boleh datang. Dan orang yang ada di situ mengatakan semua yang bikin kartu kemarin sama Pak Ali tolong dibakar semua. Itu saya down banget Bu. Ada. Tapi Bu, saya down. Tapi bertemu dengan orang yang tidak tahu case saya nggak boleh down. Semangat ya. Kan ibu punya mitra nih, mitra ibu nggak semangat. Bertemu dengan orang lain yang tidak ada urusan dengan mitra ibu nggak boleh muncul aroma hati ibu nggak boleh muncul di tengah orang yang nggak ngerti juntrungan masalah kita dengan mitra kita yang lain. Oke? Itulah kenapa pentingnya kita harus membuat jejaring yang baru lagi. Tadi yang saya contohkan, begitu 100 orang lebih meninggalkan, Bu, saya down banget, saya down, sekarang mau dengar. Oke,
Tahu nggak Bapak Ibu? Saya dapat satu kata kunci dari guru saya. Guru saya ngomong gini, dia cuma nanya gini sama saya. Berapa usia Pak Ali sekarang? Waktu itu ya, saya sebut usia saya sekian. Dia cuma ngomong gini, Ali, jangan fokus sama yang sedang tiada, kata dia. Maksudnya yang mati, tapi fokuslah dengan yang baru. Yang baru. Dia maksudnya cari yang baru lagi. Ya Allah, nggak pernah kebayang saya sebelumnya dengan kata-kata ini. Karena saya gagal move on dengan mikirin mitra saya yang meninggalkan saya. Apa yang terjadi? Dari sekian banyak orang, seperti yang hari ini Ibu rasakan, sekian banyak mitra Ibu yang gak aktif, saya yakin ada yang agak aktif lah. Bukan aktif banget ya, agak aktif. Kalau Ibu masih melihat detak kehidupan dari mitra yang agak aktif, tolong datangi dia lagi. Agak aktif ya. Tapi dia udah gak tumbuh, tapi saya lihat dia masih agak aktif, datangi dia. Itu tandanya Ibu melakukan screening. Yang berat banget kayak dorong mobil mogok, udah biarin aja, capek dorong mobil mogok. Tapi yang agak aktif, yang kelihatannya masih bisa di starter, Ibu kudu jaga hubungan ini. Dari sekian ratus orang yang meninggalkan saya, ada satu orang yang detak nadinya bagus, dan saya rawat beliau. Jadi kerja paralel, merawat yang sudah ada, dan kemudian membangun lagi yang belum ada. Oke, saya rawat di Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Target saya, orang ini harus jadi bukti bahwa dia percaya sama saya, trust. Oke. Kembali ke maaf Pak, Iya. yang kata percaya tadi itu, Iya. ada satu dari mitra yang mengatakan begini, buktikan kalau kamu itu memang Iya. bisa berhasil di HRD. Yes. Jadi langkah saya agak malu juga nih karena Iya, berhasil. iya. Oh, kalau ada mitra yang kayak gitu kan sama seperti tadi saya ceritain. Kalau ngelihat lo berhasil nih, lo bisa beli mobil, gue ngikut lo, gitu. Udah saya kerja bener, serius Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian akhirnya saya bisa beli mobil walaupun kredit. Tahu nggak apa katanya? Mobil baru. Alhamdulillah. Saya nggak bilang mobil kredit enggak. Yang penting udah punya mobil. Oke? Alhamdulillah. Setelah itu orang ini dia menunaikan kata-katanya. Orang ini dia memiliki omset di grup saya kurang lebih minimal 1 bulan 1 juta poin. 1 juta poin untuk sekolah. Ini orang ini nih, ya. Sekarang dia punya 1 juta poin dari grup saya. Sumbangsi terbesar, dan ini adalah orang yang dikala orang sudah mati suri, bahkan mungkin mati selamanya begitu ya, masih ada orang yang agak serius, agak peduli, agak masih semangat. Ini yang saya rawat sambil saya cari yang baru. Sekarang Masya Allah, begitu ini jadi kan jadi bukti buat saya. Akhirnya banyak orang yang tadinya menjadi pengamat atas diri kita, tugas kita adalah menyajikan etalase terbaik atas diri kita. Tapi kerja ya bukan kamuflase, kerja. Saya punya mobil, saya punya mitra yang kokoh, jalurnya kuat. Akhirnya apa? Saya bisa pamer dong sama orang-orang baru. Ini loh, ini tim saya. Padahal baru 1. Cari lagi yang baru. Saya punya tim keren banget loh. Saya punya tim sekarang bonusnya sudah 50 juta per bulan loh. Bayangin dong bonus saya berapa kan gitu. Betul nggak? Dia pasti mikir dong. Begitu saya bilang ini mitra saya udah 50 juta per bulan kalau kasih namanya. Mau kayak gini nggak? Cari lagi orang baru. Mau kayak gini. Saya punya role model, dan itu harus kita ciptakan dalam tim ibu. Ibu harus menciptakan role model, dan role model itu bukan ibu. Role model itu adalah orang yang ibu bina, kemudian dia naik level, dia naik omset, dia berhasil. Itu role model ibu. Berarti ibu berhasil membina mitra. Dengannya orang makin percaya sama ibu. Orang nggak usah ibu paksa-paksa lagi, dia akan datang berbondong-bondong ke rumah ibu minta ajarin ibu. Bapak Ibu, saya punya satu mitra. Emak-emak menurut saya katrok, bin culun, bin katrok, bin keselin. Satu orang mitra ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, ya ngomong nih dikasih mic, yakin Bapak Ibu, nggak gitu. Hari nggak usah pakai mic ya hari, katrok kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, yang bikin saya terharu dan kagum, anaknya masih cilik-cilik. Satu kecil, satu digendong. Tahu nggak sasaran prospektingnya siapa? Sasaran prospektingnya adalah tukang sayur yang bawa gerobak yang mangkal di depan rumahnya, dan mama kalau pagi ramai ada di situ. Sampai kalau ibu itu datang, tukang sayur pasti pergi. Lagi jual sayur, nawarin minyak, nawarin ini, ibu lagi tinggal lagi. Sampai apa yang terjadi Bapak Ibu? Susah kan prospek tukang sayur ini? Akhirnya diprospek ibu-ibu yang pada belanja. Singkat cerita, dia istiqomah jalanin pola itu. Cuma itu yang dia bisa lakukan. Tim belum ada. Sampai akhirnya Allah pertemukan dengan orang-orang hebat sebagai tim. Singkat ceritanya lagi saya dapat kabar, masuk rumah sakit tuh si ibu.
Suaminya telepon, "Tari, istri saya rumah sakit nih." "Kenapa Pak?" "Nggak tahu Pak, ini kaget nih." "Kaget kenapa?" "Pusing saya juga Pak." Saya datang dong ke rumah sakit, saya jenguk, "Ibu kenapa?" "Pak Ibu, saya dengar katanya saya mau dapat mobil." "Ibu dengar dari siapa?" "Iya, saya dengar katanya dari Pak ini." Saya, "Emang bener Bu, itu HED lagi ngirim mobil tuh." Jadi bener Bu, Pak, dia jadi LED, dia berprestasi, dapat mobil dari HED. Gara-gara dengan dapat mobil sakit Pak Ibu saya. Akhirnya saya bilang, "Bapak bisa nyetir mobil?" "Belum bisa Pak." "Ajak Ibu pulang, mobil besok datang tuh." "Ya Pak Ibu udah sembuh." Sekarang itu tukang sayur yang kejar-kejar, otomatis datang sendiri ke rumahnya. "Ya cari dong, biar gimana bisa beli mobil." Itulah yang disebut dengan role model Bapak Ibu sekalian. Bukan kitanya, tapi kita berhasil membina mitra kita. Gitu Bu Dewi, mau saya bantu? Mau saya? Mau saya? Ya Bu, silakan Bu. Terakhir ya. Udah azan deh? Belum azan. Ya silakan. 20 menit lagi. 20 menit lagi. Boleh saya? Ya silakan. Saya dia pada semua. Singkat padat. Ya, perkenalkan nama saya Fahriaton. Saya pertama kali kena HED itu kalau nggak salah tanggal Sampai tanggal Ya, pertanyaan. Saya asli Lombok tapi hijrah ke Sulawesi. Iya. Tadi gimana? Hari Selasa saya daftar HED, hari Rabu saya ke Sulawesi hijrah ke Sulawesi. Bismillah, niatkan Allah. Di situ saya fokus di herbal itu pasta gigi dengan kalau itu Mbak Titi dulu pasta gigi dengan harumi. Itu saya coba. Sebulan 2 bulan saya coba itu, alhamdulillah ada bagus-bagusnya ini herbal HED, sampai 2 bulan tidak ada hasilnya. Sampai saya telepon, "Batu kenapa tidak ada?" "Coba dulu sampai sekian bulan supaya ada hasilnya, komitmenlah dulu dengan produknya." Tapi ya saya komentar ini. Ya, lanjut. Singkat. Di situ singkatnya, Pak, di situ saya cari sampai di Palopo, saya tidak tahu mau cari produk di mana-mana. Akhirnya saya telepon, dikasih tahu tempat punya Pak Firdi. Nah, ya, di situ saya cari. Pas kebetulan di situ ada acara pameran tanah luwu, ikut orang-orang acara. Kayak orang sudah kenal semua, dah saya masuk begitu karena saya semangat pengen tahu apa itu HED. Kan mulai dari nol. Dan alhamdulillah di rumah saya beli, nggak ada niat mau jual apa-apa, tapi saya beli itu barang lebih banyak. Saya bawa pakai tas, nggak tahu dari nol apa itu HED. Yang penting saya bawa ke rumah, namanya rumah Al-Quran, rumah Quran situ lain. Dan tanya apa ini? Saya ini akhirnya dibeli. Setelah itu saya nggak pernah PCA, saya langsung ditokes sampai 1 bulan di sana saya. Dan setelah di situ saya tidak pernah PCA juga, orang datang sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang jumlah lumayan lah bagi saya karena tidak pernah PCA 30 orang lah. Satu pertanyaan saya, bagaimana cara saya membina ini yang di bawah saya, apa istilahnya ini? Mitra saya yang sudah daftar, meskipun saya tak pernah PCA, karena di situ kalau saya harus adakan home sharing, pasti yang harus hadirkan bagian atas saya. Apa? Yang di atas saya, mentor lah. Mentor. Nah di situ saya tidak punya mentor yang ada di Lombok. Mau undang di sana tidak mungkin hadir. Di situ kekurangan saya, bagaimana solusinya untuk membina mereka, sementara mereka itu adalah orang-orang ada di bidan, ada yang kerja di polisi, rata-rata ekonominya tinggi lah gitu. Siap. Nah, itu saja ya? Oke, terima kasih. Yuk, sama lagi biar sekalian. Gabung. Iya Bu, silakan Bu. Oh iya Bu. Iya. Singkat padat ya Pak. Singkat Pak ya. Iya. Jadi saya itu herbalis terapis bekam ya, yang sudah menggunakan produk HED sejak tahun 2012 ketika pertama kali dia berganti dan HPHI ke HED. Ya. Tapi saya baru mengenal betul-betul bisnisnya di November 2022 dari Ibu Tuti. Iya. Jadi saya bergerak dari nol, modalnya nol, tidak punya modal Pak, tapi saya mengumpulkan uang dari konsumen 8.100.000, saya langsung registrasi stokis. Jadi awalnya memang saya sudah stokis, tapi hanya untuk resep pasien. Kemudian saya pindah jaringan, terus terang saya pindah jaringan Pak. Ya, jadi saya mencari mentor baru yang bisa membimbing saya. Nah kemudian saya stokis Pak, saya stokis dengan memanfaatkan uang
uang konsumen yang beli ke saya, jadi uang duluan baru produk. Nah, jadi Pak, sekarang saya sudah membina kurang lebih 7-8 bulan ini Pak ya. Pertanyaan saya Pak, sekarang mitra-mitra saya itu mau beralih ke stokis. Dan saya juga statusnya stokis Pak. Ajarkan saya bagaimana saya punya modal biar saya DC Pak. Biar stokis saya juga belanja sama saya Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Ya. Dan terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Saya habiskan pakai di terakhir. Mungkin lagi satu Pak. Nanti bawa Pak, nanti habis dulu. Oh, ibu. Silakan Bu. Langsung ngomong Bu. Sama aja repot-repot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang mau tanyakan, kalau masalah ilmu terapis dengan produk herbal ini yang sangat yakin sekali DHNI. Namun yang di bisnisnya ini yang MLM ini kan sistem karena banyak pengalaman di keluarga kan ikut, ada yang ikut CNI terus kemudian ikut umroh itu pakai MLM juga gitu kan, kayaknya trauma untuk merekrut, mengajak. Nah bagaimana caranya menurut pengalaman Ustaz itu menghilangkan trauma supaya kita semakin yakin kan, kalau kita sendiri tidak yakin, belum yakin untuk merekrut orang di bisnisnya akan berpengaruh juga. Nah bagaimana caranya menghilangkan trauma itu Ustaz? Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cukup. Oke, saya Bu Mariatul. Bu Mariatul gimana caranya? Sorry kan? Mariatul. Gimana caranya mau membina tapi mentor jauh, tidak ada yang datang? Pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya, Ibu pede nggak kira-kira membina mereka? Kalau pede mah nggak usah ngarepin mentor. Di situ kan tidak percaya kalau di atas mentor kita tidak hadir. Nah, itu yang Emang Ibu kenalin mentor Ibu ke mitra Ibu? Kalau belum, artinya kalau di grup sudah, secara langsung home sharing. nggak apa-apa. Justru yang harus dibangun adalah bangun jati diri Ibu sebagai top mentor lokal sana. Ibu top mentornya. Caranya, Ibu kumpulkan mereka. Cara mengumpulkan baru sekali, lagi, undang lagi. Enggak ada masalah. Yang penting datang kan? Enggak ada masalah. Pilihannya dua. Ibu undang mereka untuk jamuan makan. Oke? Atau Ibu datang ke tempat mereka bawa makanan. Kalau saya mah begitu Ibu. Abdus salam wa muto'an wa sul arham. Ati muto'an, traktir alias kasih makan. Itu udah jadi hobi dan kesenangan. Pilihannya dua tadi. Ibu undang mereka kasih jamuan atau Ibu datang bawa makanan. Nah, yang pertama saya pakai. Ibu mau pakai itu. Undang makan. Ternyata dia bosan datang ke rumah Ibu. Ibu siap datang? Insya Allah Datang nih. Bu, kalau mitra Ibu belum terlanjur kenal sama mentor Ibu, udah Ibu top mentornya. Itu yang harus Ibu jalankan. dasar dari kalau tidak kan kalau bagaimana sudah terjadi kesehatan tidak percaya kalau kita Enggak masalah, enggak Bu, enggak serius deh. Mereka tahu Ibu sebagai praktisi HNI. Mereka enggak akan bongkar-bongkar latar belakang Ibu latar belakangnya apa. Kalau Ibu menyampaikan materi yang Ibu dapat dari mentor, entah itu ilmu herbalis, entah itu ilmu bisnis, mereka akan trust dengan Ibu. bahkan bulan-bulan ini saya mau siap untuk masuk ke sekolah-sekolah rendah. Iya. Cuma yang sudah kelihatan saya tuh mau nggak sedikit yang harus sama mentor. Gitu. Ya. Jadi selama Ibu belum ditunjuk oleh mentor, Ibu jangan sampai mati gaya ya. Ibu boleh gali dari mentor, cari ilmunya, Ibu tularkan ke bawah, Ibu tularkan ke bawah. Nanti Ibu, ini kalau trik saya nih, saya bilang sama mitra saya begini, Ibu kalau Ibu sudah jadi ED, Ibu sudah punya DC, saya datang. Saya bilang gitu Bu, saya bilang gitu. Oh gitu Pak Arif, iya. Jadi kalau Ibu mau saya datang, kan jauh nih tempatnya nih. Ibu jadi ED, nanti saya datang. Berapa hari kira-kira? Ibu nyebut berapa hari? Saya mau 3 hari di sana, mau sepekan di sana, gak ada masalah saya bilang. Yang penting Ibu tunjukkan di mana orang-orang yang selama sepekan itu saya kelilingi Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kasih syarat begini. Rata-rata yang bertaruh itu memenuhi syarat Bapak Ibu. Baik Pak Arif, saya akan berjuang. Sekarang saya EM, dikit lagi jadi ED. Padahal masih jauh. Tapi saya yakin saya jadi ED. Gitu Ibu ya. Nah, sambil nanti kalau ada home sharing meskipun bukan mentor Ibu, Ibu minta sama mitra Ibu. Minta izin sama penyelenggara. Oke, cakep banget. Ya, nanti Ibu sesekali undang grup Ibu yang banyak, undang Bu Tuti, ya kan, Bu Tuti. Kalau kejauhan pakai online boleh, tapi sesekali oke lagi lucu. Ya, offline.
ya. Perjalanan dari Madrid itu Pak, saya datang ke Makassar, saya sendiri bukan anggota Pak Firly. Ibu nih, 8 jam dari Palopo ke Makassar. Berangkat setelah dalam bisa, jam 7 saya datang. Ibu makan apa sekarang? Ya? Ibu makan apa? SM. Kalau ngeliat gaya ibu, itu udah gaya eksekutif director Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi jangan mubazir ya, jangan mubazir tuh. Gayanya itu gaya eksekutif director. Tapi kalau ya, gimana? Aman Syari. Iya. Buat Ibu. Oh iya, iya. Ibu SM pangkatnya. Saya SM dulu Bu, tapi saya sudah bisa bikin hebat sendiri, HS sendiri tanpa mentor. Wah, Dan itu yang buat Ibu. Ya. Masya Allah. Itu yang akan buat Ibu lebih cepat jadi LED. Yes. Jangan tergantung dengan mentor. Saya bilang sama Pak Firly itu, Ya, waktu betul. saya perjalanan saya ke Makassar, saya bilang, Pak Firly, saya boleh ikut enggak? Enggak boleh kalau bukan jaringan saya. Oh, susah. Saya bilang begini sama tulis, Oh. kenapa itu Pak Firly bilang begitu? Artinya cari yang Terdekat. ya apa namanya istilah yang boleh ikut. Ntar saya telepon Pak Budi. Saya bilang begini, oh jaringan ini saja itu katanya. Saya Iya. ikuti itu sampai saya telepon ini, Mbak Turki telepon Pak Agung itu. Wah, Pak Agung. Mainnya Pak Firly, Pak Agung. Langsung karena masalahnya kan dia kan teman kita berangkat itu Iya. orang jaringannya Pak Firly semua. Baik, Jadi Bu, Bu, saya Ibu undang yang banyak mitra Ibu. Bikin Zoom, nanti undang saya. Bikin Zoom, nanti undang saya. boleh saya masukkan di grup? Tidak mau saya dimasukin saya. Nomornya. Nggak usah. Ibu yang penting undang saya. Tapi pakai Zoom saya bisa sapa mitra-mitra Saya Ibu. jujur Pak ya tidak depannya yang begini. Cuma nggak pandai-pandai begini Bu. Nanti kan sama Bu Tuti ya. Saya kasih penawaran buat Ibu. Oke? Ya, oke ya. Nanti boleh kasih sama Bu Tuti ya. Oke. Lanjut, Tadi Ibu ya terkait dengan mau DC. jadi DC. Gimana caranya? Sudah banyak mitra SC. Ingat. Dua target yang berbeda, karir dan level niaga. Ingat ya, jangan sampai disorientasi, jangan sampai salah orientasi ngejar karir niaga. Saya punya mitra, dia LED, di bawahnya Bapak Ibu, di bawahnya nih LED-nya tuh ada kurang lebih sekitar 15 orang. Dan dia bukan BC, Allah Akbar. oke? Ya, oke. Dia hanya SC. Nah, coba. Tapi LED dan punya mitra LED banyak sekali. Artinya begini Bapak Ibu, saya tidak mau ada kendala-kendala soal misalnya, saya gimana caranya biar bisa jadi DC. Itu duit. Kalau bicara level niaga itu duit Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau level karir, kalau saya bilang itu bisa meminimalisasi duit. Artinya sambil Ibu tetap melangkah, bonus gedein, jangan lupa begitu keluar bonus, sisihkan jangan dimakan habis. Sisihkan jangan dimakan habis. Kalau sudah terkumpul, jadikan dia sebagai modal untuk jadi DC. Tolong hapuskan dalam pikiran kita, untuk semua ya Bapak Ibu, minjem. Tolong hapuskan. Ngutang. Tolong hapuskan. Ya, tapi ini gak ada ribanya Pak, hapuskan. Saya tidak peduli. Yang penting kata-kata minjem, ngutang, pinjam dulu, pakai dulu, hapuskan. Kenapa? Karena itu akan mengkebiri potensi dalam diri kita. Padahal kita bisa semuanya serba tunai dan bisa tersedia. Oke Ibu ya, saya doakan mudah-mudahan Ibu bisa jadi bukan cuma Amin. sekedar DC, tapi Amin. Ibu bisa menjadi ED, insya Allah. Amin. Ya, Amin. Amin. Terakhir, Bu, gimana caranya ngatasin trauma? LMM. Bu, cara ngatasin trauma itu adalah melihat bukti di perusahaan tersebut. Track record, jejak digital. Kalau Ibu lihat di HRI, saya mau tanya sama Ibu, sejauh pengetahuan Ibu sampai dengan hari ini, ada nggak Ibu menyaksikan orang kena tipu di HRI? Bukan. Yang sekarang. Yang dulu ya sudah ya. Nah, ada. Yang Ibu dulu sekarang nih. Ada. Yang nipu perusahaan ya, bukan saya, bukan mitra. Perusahaan HRI nipu. Nggak, ya oke, clear ya. Karena kan Ibu trauma tuh pasti dengan perusahaan kan? Dengan perusahaannya kan? Oke. Kalau Ibu lihat HNI, ada nggak saya detik ini bonus nggak terbayarkan sama HNI? Ada? Saya dapat promo nggak tertunaikan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kira-kira dalam perspektif Ibu tentang HNI, apa yang membuat Ibu masih ragu dengan HNI? Jangka panjangnya apa yang jadi jaminannya Ustaz? Jangka panjang itu rahasia Allah. Oke, jangka panjangnya kan, visi kedepannya kan? Maksudnya gimana? Oh, jaminan perusahaan untuk mitra semuanya. Ya. Untuk jangka panjang. Ya.
Yes, betul. Oke, jaminannya apa? Apakah HNI akan berlangsung lama atau tidak? Wallahu a'lam. Iyalah. Yes. Bahasa untuk meyakinkan. Oke, Ibu kasih pertanyaan ke saya dengan pertanyaan yang paling ekstrim tentang HNI, coba yes. Iya, biar saya bisa elaborasi pertanyaan ini. Enggak. Ibu kasih pertanyaan ke saya dengan untuk HNI yang membuat Ibu tuh. Kalau tadi kan tadi pertanyaan tuh, gimana saya bisa meyakinkan orang dengan masa depan? Wallahu a'lam, saya juga nggak bisa tahu. Jangankan masa depan HNI, masa depan saya nggak tahu. Iyalah. Oke? Masa akalnya seperti Yang sekarang saya kasih kesempatan buat Ibu, tolong Ibu kasih pertanyaan yang paling ekstrim yang membuat keraguan Ibu, nanti kalau saya jawab itu selesai. Ini Ustaz kan sebelum HNI ini kan dulu namanya HPAI, terus HPA, HPAI, HNI. HPA, HPAI. Yang banyak teroris ini yang benih-benih HPA sama HPAI itu gitu kan. Oke, terus hubungannya apa dengan HNI? Hubungannya bagaimana cara meyakinkan mereka Oke. supaya mereka Baik, udah, saya bisa nangkep. Yes, HNI is HNI, selesai. Udah itu jawabannya. Kok HPA apa? HPA bukan HNI. Selesai. Dan mohon maaf ya. Ini sebagai jawaban terakhir buat jawaban closing buat Ibu. Bu, ini permintaan saya khusus buat Ibu. Ibu, luaskan pergaulan lagi ya. Boleh? Boleh ya? Supaya apa? Supaya Ibu gak begini. Ya lo lagi. Nah ini pasti yang bakal nanya. Ini Dan kalau kita ketemu dengan yang model-model begitu terus, Bu, maaf ya Bu, maaf banget. Pergaulan kita belum meluas. Ya, dan belum meluas pergaulan kita. Ciri pergaulan sudah meluas, Bu. Mereka tidak akan kenal dengan yang namanya apa tadi pengaruh macam-macam. Sampai nanti Ibu menemukan fase orang akan mengucapkan begini sama Ibu. Makasih banyak loh Bu, informasinya berharga banget. Saya nggak pakai produknya Bu. Andai kita kenal lebih dulu sama Ibu ya Allah. Sampai Ibu nanti akan ketemu dengan orang yang mulia ini. Amin. Itu tandanya pergaulan Ibu meluas. Jadi ini pesan saya khusus buat Ibu ya, Bu. Tolong luaskan pergaulan Ibu ya. Boleh ya. Nanti dia akan menjadi bagian treatment buat Ibu dan Ibu tidak akan lagi flashback melulu terhadap sesuatu yang membuat Ibu tidak bisa move on. Oke Bu ya. Oke, makasih Bu. Yuk, terakhir Bu. Oh iya, dua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ari, saya masih baru. Saya masih AB. Jadi sungkem semua para ibu, bapak, para leader, mohon izin. Alhamdulillah saya gabung HNI bersama istri saya. Jadi istri saya. Kau keren belum? Keren belum? Anak gimana? Belum. Oh. Honeymoon. Jadi kami bergabung di sini dan sekarang ini sedang membangun jaringan istri dulu. Gimana nama itu masih perempuan di Jaringan istri dulu yang kami bangun. Ya. Alhamdulillah sekarang istri sudah stokis, baru manajer. Ya. Sebentar lagi ED. Amin. Ya, itu bagaimana case-nya tentang membangun bisnis pasangan suami istri. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya yang kedua tentang PCA untuk mempromosikan produk. Kan kita menawarkan produk dengan kasih tahu manfaat-manfaat produk. Sedangkan di produk HNI itu ada yang sedikit sekali manfaatnya. Sedangkan manfaat produknya kan banyak sekali. Misalkan pas lagi ini bisa buat masker, mana di produknya tidak ada. Nah itu bagaimana cara kita meyakinkan konsumen yang seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga. Lanjut. 4. Tiga. Oh 3. Pertanyaan yang ketiga. Ini sudah saya ceritakan manfaatnya ini tertarik. Kemudian setelah pakai 2 minggu, 3 minggu tidak ada manfaatnya yang dirasakan oleh konsumen. Sehingga dia bilang, tidak ada reaksinya, ini kok masih sakit dan lain-lain. Dan itu mempengaruhi konsumen-konsumen yang lain. Sehingga saya pada posisi itu stuck gitu, stuck untuk mempromosikan. Gimana ini? Gimana jawabnya? Gimana cara menghadapi konsumen
yang belum merasakan manfaat dari Ya, herbal belum merasakan manfaat dan akhirnya nggak order lagi ya. Betul. Terima kasih Pak Sangat ya. Silakan Pak. Langsung saja, silakan kasih ke Bapak. Ya Pak. Singkat padat dan Iya, jelas. siapa? Apa syaratnya supaya Pak Ali Mariadi bisa balik ke Lombok lagi? Tenang Pak, saya balik lagi insya Allah. Waduh, Masya Allah. Iya. Targetnya berapa? Oke. Ya insya Allah Pak ya. Baik, saya jawab dulu Pak ya. Oke. Mana tadi istri yang mana? Oke. Yang gabung istri apa bapak dulu? Kenapa bapak dulu? Tadinya belum nikah. Jadi setelah nikah baru tahu bahwa istri adalah aktivis HNI. Oke, gak ada masalah ya. Baik, gimana caranya membangun couple leader? Ya, couple leader. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi Couple leader luar itu biasa. pilihan. Ya, nanti soalnya Bapak Ibu kalau nanya saya apakah saya couple leader, istri saya bukan EWD. Istri saya ED. Tapi di bawahnya ada EWD. Ya. Dan yang dimaksud dengan couple leader itu adalah bagaimana Bapak bisa seiring sejalan harmonis di rumah begitu ya. Terus kemudian anak keurus, orang tua nggak keleleran begitu ya kalau Bapak masih punya orang tua ya. Maka syarat utama adalah Bapak mesti terbiasa untuk menjalankan aktivitas. Ini mumpung belum punya anak ya, mumpung. Kalau dia punya anak, ajak anaknya kan gitu. Mumpung belum ada tentengan, Bapak kudu banyak tenteng dulu. Kalau ada tentengan anak. Ya. Yang ditenteng adalah Produk. bareng sama istri. Pak, mumpung sekarang masih rumah tangga baru, kalau duit jangan banyak-banyak dihabisin buat foya-foya, ganti gadget apa segala macam. Investasikan buat beli produk, jumlah stoknya ditambah supaya apa, rumah kita makin wah karena banyak isi produk HNI yang memang ada isinya bukan botol kosong. Ya, tujuannya apa? Kalau di rumah Bapak dan Ibu ada produk HNI-nya, insya Allah mau keluar rumah kita semangat. Saya yakin Bapak gak akan nyaman di rumah kalau melihat pasta giginya numpuk sampai bersin-bersin terus kita liatin doang. Saya yakin gak akan nyaman beliau sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga. Yang ada Pak, justru Bapak akan begini bilang sama istri, nih, jalan yuk, kemana? BCA. Kemana? Ya kemana aja. Soalnya nomor handphone teman-teman kita udah kita kunjungin semua nih, dari yang mau gabung. Terus gimana dong? Ya kemana sih? Ke pasar? Ya apa kemana? Yang penting orang. Ya, perhatikan mimik wajah istri Bapak ketika Bapak mengalami penolakan bertubi-tubi. Bapak katakan kepada istri, aku masih muda nih. Aku akan habiskan jatah gagal saat ini. Sehingga aku sekalian, kamu bisa menunjukkan bahwa kerjasama Bapak dengan istri mencari rekrutmen baru bisa merasakan pahit manisnya dijalani bareng-bareng sampai saatnya nanti rumah tangga Bapak semakin bagus, ya melalui wasilah HNI, Bapak akan menjadi prototipe rumah tangga muda. Ya, masya Allah bisa haji muda, bisa umroh muda, bisa orang tua, begitu ya, itu keren sekali. Jadi nggak ada cara lain Pak kecuali mulai pulang sore ini, jangan pulang ke rumah dulu janjian, kan nggak ada anak. Ya udah ambil terus pergi lagi, oke? Janji ya. Awas ya. Kalau sama Bapak saya berani, kalau Ibu jangan. Oke, Bapak nanti pulang ke rumah, emang rencana seperti itu, tunaikan ya Pak, nanti kirim fotonya ke saya. Janji, saya nggak mau kosong. Anda laki-laki, saya laki-laki. Yes. Oke, tepuk tangan buat Bapak yang dalam kita. Ini ada yang sama, yang kedua adalah terkait dengan manfaat produk. Kenapa kok nggak ditulisin ngejembreng? Nggak boleh Bapak Ibu. Aturan dari BPOM, produk HNI itu hanya boleh ditulis yang segitu aja untuk menjaga kesehatan. Udah selesai. Kalau ditulis untuk rematik, untuk asam urat, untuk sakit gigi, nggak boleh dijual Pak. Iya, pasta gigi untuk sakit mata, untuk asam urat, Jerawat, gitu ya, untuk luka, untuk jerawatan, untuk keputihan, itu nggak boleh dijual Pak. Nanti HNI bakal kena semprit. Jadi kalau menurut saya sih, tolong jelaskan secara porsi. Jadi Bapak jangan terlalu vulgar juga lah. Pasta gigi untuk kan nggak laku skincare kita, ya pasta gigi untuk jerawat, kan nggak laku deh krim. Ya udah, pasta gigi hanya untuk pasta gigi. Kenapa close up laku banget? Karena mempertahankan image dia sebagai pasta gigi yang bisa meningkatkan nafas, laku banget. Close up nggak pakai, laku dia, betul nggak?
Gak usah kayak gitu juga ya Bapak Ibu. Ya, ibu terutama nih. Kalau saya itu di arisan gitu ya, ibu ngapain buka hijab nih, mau contohin ini. Gak boleh. Ya, udah jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Iya boleh. Tapi jangan terlalu vulgar. Sekarang HID sudah jadi apa ya, bidikan Bapak Ibu sekalian. HID itu udah seksi banget, keren banget. Oke Pak ya. Terakhir tadi apa tadi? Dan belum ada manfaat. Konsumen yang akhirnya gagal beli karena belum merasakan kasihan. Katanya MHS buat patah tulang kok belum nyambung. Dan namanya patah tulang butuh tulang dulu Pak. Kalau di dokter digigit dulu, bahkan dibedah dulu gitu ya. Kadang-kadang masyarakat kita nggak proporsional memahami tentang konsep kerja alamiah herba kita dengan obat kimia. Kalau orang sakit kepala minum yang itu tuh Bapak Ibu, yang kepala itu panas tuh. Sembuh gitu kan, yang datang bulan lagi aduh, terus kemudian diikat kayak pakai diikat tambang tuh, tambangnya lepas itu film kartun. Jadi masyarakat kita hari ini sudah terdoktrin dengan gaya promosi film kartun. Bapak dan Ibu, strategi apa yang harus kita lakukan? Pelan-pelan edukasinya. Wajar kok hari ini masyarakat kita punya cara berpikir instan, wajar banget. Bapak Ibu sekalian, saya punya satu jalur. Ini saya bilang jalur sakit. Jalur orang yang kalau udah sembuh nggak beli lagi Pak. Bapak Ibu mungkin ngalami ya, udah sembuh nih, nggak beli lagi. Jangankan beli nggak dihabisin. Padahal Bapak Ibu sekalian nggak usah ditanya dosis, minum aja udah terus mau overdosis, nggak apa-apa. Herba aman, nggak usah pakai khawatir dosis. Tapi dia nggak beli lagi Pak. Kira-kira Pak, saya punya strategi nggak agar mereka mau beli lagi? Punya dong. Caranya gimana? Datengin mereka Bapak Ibu, edukasi mereka. Alhamdulillah, saya punya satu jalur Pak. Satu jalur nih. Saya bilang jalur sakit, jalur orang-orang yang spesialis sakit-sakitan. Alhamdulillah omsetnya lebih dari 300.000 poin per bulan. Allah. Jalur sakit loh Pak. Kenapa? Karena memang saya tidak membiarkan ketika dia sudah sembuh ucapkan selamat, alhamdulillah, nggak cuma gitu, datangin lagi. Ya, bahkan ada di antara mereka yang pesan barang, ini kurang ajar sekali Pak kalau saya bilang. Pesan barang saya anterin, udah dianterin dari bayar. Apa kata dia? Saya coba dulu ya sampai sembuh. Tahu nggak pesan apa? Gips kuah, spirulina, madu habat, yang harganya gamat. Waktu itu saya lagi gelagapan modal, orang mesen enak banget. Saya pulang Pak, 3 hari kemudian dia telepon saya, ambil lagi ini produknya nih, bawa kasihan tadi. Madu udah diminum, gips kuah segala udah dibuka, spirulina udah diminum, dibalikin Pak. Tahu nggak sembuhnya pakai apa dia? Ternyata dia pergi ke dukun. Sama dukun cuma digendong. Sembuh. Dia bilang sama saya, ternyata nggak bermanfaat produk HNI. Mendingan saya disembuh sama Mbak Dukun, sembuh saya. Itu berarti bukan jodoh kita Pak. Betul nggak? Lupakan mereka. Cari lagi konsumen yang baru. Hati kita senantiasa penuh gairah dan penuh energi selalu begitu Pak. Oke? Gitu ya, jelas ya? Oke, yang terakhir, ini pertanyaan luar biasa. Kapan lagi datang ke Lombok? Catat ya. Saya akan datang ke Lombok lagi, nggak usah diundang Pak Irwansyah. Ya. Nggak usah diundang. Saya akan datang ke Lombok lagi, dicatat ya. Kalau sudah lahir 5 LED. Allahu Akbar. Bapak Ibu, nggak usah undang saya cuma dikasih kode sama Pak Irwansyah. Sudah lahir 5 LED baru, 5 LED baru Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Lombok yang hadir di sini, kalau saya dibilang gitu saya tersungging. Bapak Ibu harusnya ngomong gini, kenapa cuma 5 Pak Ali? Gitu dong Bapak Ibu sekalian. Ayo kita sama-sama. Cuma 5. Kan itu syarat dari saya. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa tersungging, ayo jangan 5 dong. Berapa Bapak Ibu? 1000. Mau tangan buat kita semua sekalian. Jadi insya Allah saya akan hadir lagi di sini Pak. Nanti saya akan intens dengan Pak Irwansyah nanya gimana udah 5 belum, udah 5 belum gitu ya. Saya sih kepengennya 8 sebetulnya ya. 8 LED gitu ya. 1000 LED. Oke, 8 LED. Insya Allah Bapak Ibu sekalian nggak usah mikirin penginapan saya nanti gimana, nggak usah mikirin nanti Pak Ali tidur di mana. Enggak, saya bawa keluarga, saya akan cari penginapan sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan ini bentuk apresiasi buat Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini yang bisa janji sama diri masing-masing, nggak usah sama saya janjinya. Janji sama diri masing-masing, Anda siap untuk bermetamorfosis jadi loyal eksekutif. Dan itu adalah Anda Bapak Ibu sekalian. Oke Pak ya? Insya Allah nanti akan datang lagi ke Lombok Insya Allah. Udah ya Pak Irwansyah ya? Ada tanya lagi Pak? Gimana Pak? Terakhir, oh iya Ustaz, silakan. Gimana Ustaz? Ini terakhir ya, ini terakhir ya.
Pak De. Mentor pertama ya. Baik, saya Arman dari Mataram. Insyaallah mudah-mudahan lihat. Amin. Satu sudah calon. Satu sudah. Apa namanya? Begini, saya cuma berikan masukan supaya lancar jualan. Memang istri harus dikondisikan. Istri bapak mana? Harus di. Ada ikut? Tidak ikut. Saya dari kembar. Oh, dari kembar. Iya. Ya, saya bela-belain di sini baru pulang tadi. Alhamdulillah. Ibu Tuti juga role model dari jaringan saya. Pendidikan, Waspi, ini dan jalan panjang. Ini ternyata simbahnya ya. Iya. Hadir ini. Hadir. Akan jadi dulu siapa-siapa yang Ini asal kenal awal Ustaz. Lebih dulu gabung dari Ana Ustaz. Luar biasa. ini perjalanan panjang karena saya meyakini bahwa suatu saat saya akan ketemu sama orang. Suatu saat. Makanya Pak Agung teman dekat saya juga. Pak Agung, Pak Rofi. Saya belum. Duluan saya mungkin masih. Duluan. Nomor ID. Ya, itulah maksud saya bahwa perjuangannya memang di ini harus diyakini. Yang panjang. Makanya saya dulu mempelajari. Rupanya memang harus kita satu ritme sama pasangan. Kebetulan sekarang istri kan di Perawati. Sekarang saya sudah belajar ngajar bekam di kampus. Sudah resmi. Nah, disitulah mulai terbuka, sudah mulai jalur kuat lah ya. Alhamdulillah. Itu saya buat 10 jalur, 6 terkuat. Makanya insya Allah tadi yang 5 LED itu insya Allah akan kita bangun. Allah. Amin. Dan terakhir ini yang saya rasakan sekarang. Jangan sekedar kalau bisa tilawahnya itu 1 juz. Insya Allah selalu ada jalan. Maka ini bukan pertanyaan, saya perkenalan dulu. Mudah-mudahan kita sama-sama di Lombok ini akan membesarkan HMI. Dan sasarannya saya sekarang kebanyakan mama. Oh, ada masalah. Yes, mama. Karena mama ini tidak ada banyak progres. Ya. Kalau dia sudah bisa, suaminya ikut. Dan yang terakhir, jangan berkecil hati kalau ada mitra kita lebih sukses dari kita. Oke, itu yang penting. Jangan ngomong-ngomong, ya. Nah, Ibu udah ini bonusnya jadi maksudnya ini bapak ngasih kode gitu maksudnya. Kiranya mau jadi LED yang superstar gitu ya. Oke, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalan. Baik saya. Ya. Dan kita akan terus berjuang di Lombok. Amin insyaallah. Dengan binaan juga beliau ini. Masya Allah ya. Nanti berkolaborasi. Ya. Itu terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya merasa terburai di sini ya. Ada di ruangan bersama dengan orang-orang yang soleh, soleha, kaya dan dermawan. Semoga Allah menjadi saksi atas apa yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian mendengarkan dan kita berkomitmen di tahun 2023, tolong jangan mubazirkan waktu yang tersedia. 5 orang LED menurut saya, mohon maaf ya, itu target lemah Bapak Ibu. Orang yang hebat-hebat begini yang enggak, itu target lemah. Jadi kalaupun ada jadi LED cuma 5 di Lombok, lemah, terlalu lemah. Jangan begitu dong, terlalu lemah. Bapak Ibu, saya buktikan. Gitu dong Bapak Ibu, saya buktikan. Saya doakan, Bapak Ibu buktikan. Saya doakan semoga meleset dari 10 Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah buat Bapak Adi Mariadi yang luar biasa. Materinya daging semua.